Selamat datang di Pondok Buluh, destinasi wisata alam yang menakjubkan di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Sebuah tempat di mana keindahan alam, ketenangan, dan kearifan lokal berpadu menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Pondok Buluh terletak di Desa Muaro Cuban. Di sini, Anda akan disambut oleh panorama hutan tropis yang masih alami. Air terjun yang jernih mengalir dari pegunungan, serta suara alam yang menenangkan jiwa. Ketika pagi tiba, kabut tipis menyelimuti perbukitan, menambah nuansa magis yang menyejukkan hati. Pemandangan alam di Pondok Buluh sungguh luar biasa. Hamparan sawah yang hijau dan hutan yang lebat menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Pengunjung bisa berjalan-jalan menyusuri pematang sawah, menjelajah hutan, atau menikmati suasana di pondok-pondok tradisional yang tersedia. Bagi yang ingin merasakan lebih dekat kehidupan masyarakat, bisa bermalam di pondok, sekaligus belajar budaya lokal khas Batang Asai. Terinspirasi membuat wisata ini yaitu bahwa desa kami banyak hutan yang masih lebat, yang masih lestari. Terinspirasi buatnya supaya terutama untuk menjaga hutan. Mungkin dengan adanya wisata ini hutan-hutan kami bisa dijaga semaksimal mungkin untuk keutuhan hutan ini. Dan alhamdulillah Desa Muaro Cuban tidak ada aktivitas ilegal, peti ataupun yang lainnya. Ini kami atas dasar wisata ini berada di Desa Muaro Cuban. Wisata ini juga menyediakan di sini ada kolam renang, pemandangan negeri di atas awan. Di sini juga ada kamar untuk menginap, kamar deluk standar, PIP, dan di sini juga kami ada villa yang bisa digunakan oleh pengunjung yang dari jauh untuk berkunjung ke wisata Pondok Buluh Bukit Rayo ini. Nah, ini wisata yang perlu kami jaga dan mohon juga ini diperhatikan oleh pemerintah. Karena apa? Dari tahun 2024 pengunjung yang datang ke sini itu sudah ribuan. Tahun baru tahun 2024 itu pengunjung mencapai 15.000. Lebaran kemarin mencapai 10.000. Pengunjung rata-rata pengunjung kebanyakan juga dari luar provinsi seperti provinsi Palembang, Pekanbaru, Padang. Itu pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke wisata Pondok Buluh Bukit Rayo ini. Bagi pengunjung yang mau berkunjung ke sini, harapannya kalau bisa menginap nanti biar tidak kecewa, karena di sini tempat ini yang merasa kita di surga itu di pagi hari sama di sore hari. Itu harapan kami para pengunjung biar nanti datang ke sini tidak merasa kecewa. Dan harapan lain lagi juga yang jelasnya para pengunjung tolong taati aturan-aturan kami yang ada, terutama sampah, tolong dibuang di tempat sampah, dan norma-norma adat istiadat yang ada di Desa Muaro Cuban. Ini maklum di sini ada penginapan, harapannya pengunjung tidak membawa pasangan yang bukan suami istri untuk menginap di penginapan-penginapan yang berada di sini. Dan jika itu terjadi, waktu itu juga kita akan memberi denda. Pertama usir, kedua hukum adat. Kalau salah itu bisa dihukum kerbau 1, beras 100, uang dendanya itu sampai 10 juta. Harapan kami pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, khususnya Kabupaten Sarawangun, karena ini sudah menjadi ikon wisata Kabupaten Sarawangun. Ini perlu penambahan fasilitas yang ada.
di sini masih banyak tempat yang bisa kami kembangkan dan sudah kami buat suatu scan-nya untuk RAB-nya atau bentuknya sudah kami buat, tinggal lagi menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena apa? Karena dana desa pernyataan modal kami tidak mampu untuk membangun itu semua tanpa bantuan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Jambi. Jangan lewatkan juga kuliner khasnya. Nikmati cita rasa otentik seperti sambal pirik dan gulai rebung ikan sema yang lezat, ikan air jernih yang banyak ditemukan di sungai sekitar sini. Bagi yang hobi memancing, sungai di kawasan ini sangat cocok untuk menggelarkan hobi. Airnya jernih dan bebas limbah, dengan beragam ikan seperti ikan sema, ikan baung, dan patin. Masyarakat Desa Muaro Cuban sangat menjaga kebersihan sungai karena airnya digunakan untuk mandi, mencuci, bahkan memasak. Bertujuan ke sini jalan-jalan di Pondok Buluh, Bukit Rayo, dan Telun Mumbung. Tujuannya membawa anak jalan-jalan ke sini dalam rangka perpisahan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai 5. Harapan saya supaya berkembang untuk yang akan datang. Berharap supaya lebih maju dan dijaga dengan baik. Saya berasal dari Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kami mengajak siswa-siswa kami berkunjung ke Desa Muara Cuban, tepatnya di Telun Mumbung, dan Pondok Buluh, yaitu di Bukit Rayo, dalam rangka memperkenalkan destinasi wisata kepada siswa, yaitu dalam rangka perpisahan kelas 6 dan kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Tujuan kami mengajak siswa kami ke destinasi wisata yang saya sebutkan tadi, agar mereka dapat mengenal destinasi wisata yang ada di daerah mereka sendiri. Kemudian mereka dapat mencintai alam sekitar mereka dan menambah pengetahuan mereka terhadap tentang alam dan ilmu pengetahuan mengenai fauna dan flora yang ada di desa sekitarnya. Jika tidak ingin bermalam di pondok, pengunjung bisa menyewa tenda yang disediakan oleh pengelola, menginap di alam terbuka dengan suasana tenang dan udara yang segar, tentu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Karena banyak yang datang ke sini dari story-story teman-teman, makanya penasaran pengen datang ke sini juga. Seru, perjalanannya bagus, jalanannya juga bagus. Terus ke sini pemandangannya oke. Bagusnya lebih dirawat lagi biar yang datang ke sini juga merasa nyaman, karena kalau kita lihat sendiri ya sekilasnya ini sudah kayak rumput-rumput yang tinggi, jadi sedikit dibersihkan biar pengunjungnya juga nyaman dan merasa senang ke sini. Kalau untuk pengunjung yang lain sama seperti menjaga kebersihannya, lebih peduli terhadap lingkungan, karena bagaimanapun ini menjadi objek wisata kita untuk kedepannya. Pondok Buluh dikelola oleh BUMDes. Dengan semangat yang tinggi dari para pemuda Karang Taruna setempat, kepala desa bersama masyarakat terus berinovasi agar wisata ini dikenal luas, bahkan hingga keluar Provinsi Jambi. Salah satu inovasi terbaru adalah perkembangan kolam renang di atas bukit setinggi 400 meter. Di sini menawarkan sensasi berenang sambil menikmati pemandangan menakjubkan. Pertama kita sih searching ya, karena kan hari weekend itu biasanya kita cari-cari tempat untuk jalan-jalan gitu, refreshing, healing gitu-gitu. Kebetulan kita tadinya kesini mau ngejar kayak negeri ras awan gitu kan katanya, tapi kita kesiangan, jadi nggak dapat, cuma dapat pemandangan yang segar hijau seperti ini. Harapannya mudah-mudahan tempatnya semakin diurus, kemudian ini kan potensi wisatanya juga bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya pengelola juga bisa mungkin mendapatkan lebih banyak pengunjung kalau seandainya tempatnya lebih tertata rapi gitu.
kepada pemerintah harusnya lebih peka dan lebih aware terhadap potensi yang ada di wilayah ini supaya nanti dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi gitu. Jadi selain wisata alam, Pondok Bulu juga menjual agrowisata dalam bentuk buah nanas. Ke depan ini sudah mulai ditanam durian musangking dan durian montong, durian-durian unggulan. Pondok Bulu kini masuk dalam ajang pemilihan wisata dataran tinggi. Selain itu, Desa Muara Cuban juga memiliki destinasi wisata air bernama Telun Mumbung. Di sana, wisatawan bisa menikmati sejuknya aliran sungai yang bersih dan belum tercemar. Kedepannya, Kepala Desa, Julius, juga merencana membangun villa dan dusun wisata baru di Telun Mumbung untuk meningkatkan wisatawan agar bisa berlama-lama dan menikmati pesona desa ini. Tak hanya alam dan aktivitas seru, wisata ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Ketua Tim PKK Desa Muara Cuban, Ibu Nur Aini, bangga karena kehadiran wisata ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda dan pemudi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Inilah salah satu objek wisata yang akan kita pembangunan selanjutnya. Ini bergandengan nanti dengan Pondok Bulu Bukit Rayo sama Telun Mumbung. Jadi di sini kami akan membangun tempat ini seunik mungkin, sebagus mungkin. Nanti ada jembatan penyeberangan, intinya ada jembatan untuk orang penyeberangan. Sama di sini nanti akan dibangun villa. Villanya nanti terletak di atas sungai, jadi langsung ke sungai, di tepi-tepi sungai. Sudah kami buat perencanaan, di sini bisa muat villa itu untuk sementara 10 villa akan dibangun di semuanya menghadap ke sungai. Nanti para pengunjung yang mau menginap di sini bisa langsung mendengar air jatuh ataupun langsung mandi, langsung bisa dari villa tersebut. Datang dan rasakan sendiri keindahan Pondok Bulu. Temukan ketenangan, kehangatan, budaya lokal, dan sambutan hangat masyarakat yang siap membuat kunjungan Anda tak terlupakan. Hari ini kita akan memasak sambal pirik atau yang lebih sering dikenal dengan orang-orang dengan sambal pijak. Bahan-bahannya yaitu yang terutama harus ada ikan. Bumbu yang dipakai untuk membakarnya yaitu ada jahe, kunyit, dan bawang merah. Kita panggang dengan api sedang, api yang sudah membara. Selanjutnya di sini ada cabai. Cabainya ini nih bahan-bahannya yaitu ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Terutama kita masukkan dulu bawangnya untuk menggoreng supaya tidak gosong. Selanjutnya kita masukkan cabai. Yang terakhir kita masukkan tomat. Nah, ini kita sajikan yang sudah kita goreng. Selanjutnya ini ada garam, penyedap rasa, dan juga gula. Selanjutnya untuk memasaknya boleh kita giling dulu. Yang suka asin boleh kita tambahkan banyak garam. Kita giling. Untuk menggilingnya hati-hati ya, agar tidak terkena mata. Untuk menggilingnya kita tidak terlalu halus.
Setelah itu kita masukkan bawang dan tomat. Gilingnya hanya dipukul-pukul saja ya, jangan terlalu di ini. Nah, supaya masih ada teksturnya. Setelah itu kita masukkan penyedap rasa. Ya, sedikit saja ya. Gula, bagi yang suka manis dan tidak suka terlalu pedas boleh ditambahkan gula. Untuk ikannya ini seharusnya kita buang dulu tulang-tulangnya yang ada di ikan. Untuk ikannya ini jangan terlalu gosong ya waktu memanggangnya. Jadi setengah matang bisa, asal jangan terlalu matang, nanti ciri khasnya sudah berbeda. Lalu kita giling lagi. Gilingnya tidak perlu halus-halus ya, supaya masih ada tekstur dari ikannya itu sendiri. Ini sudah hampir selesai ya. Tinggal kita aduk-aduk supaya merata bumbunya. Dan inilah hasil sambal pirik atau sambal pijak khas dusun Desa Muara Cuban, Kecamatan Batang Asai. Setelah kita memasak sambal pirik, kita lanjutkan memasak gulai asam rebung yang kita campur dengan ikan sungai. Ini ada ikan semah ya di sini. Ikan khas dari Desa Muara Cuban. Di sini ada rebung, asam rebung. Asam rebung ini yang sudah kita endap selama kurang lebih seminggu. Dan di sini ada bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas yang sudah kita haluskan. Seperti ini hasilnya. Dan di sini ada gula, ada garam, ada penyedap rasa, dan di sini ada cabai yang sudah kita giling. Dan di sini ada santan. Santan ini kita memakai santan murni ya, supaya kita mendapatkan khas yang berbeda, mendapatkan cita rasa yang berbeda. Untuk selanjutnya kita potong dulu untuk ikannya. Kita potong sesuai selera ya. Untuk yang ini kita potong kecil-kecil saja supaya bisa meresap bumbunya. Ikannya bebas ya, kalau siapa yang suka ikan selain tidak bisa memakan ikan sungai, boleh diganti dengan ikan yang lain. Santannya harus kita aduk-aduk ya supaya tidak pecah, supaya tidak menghilangkan cita rasa. Jika santan sudah pecah itu nanti akan berubah rasanya. Kita aduk-aduk sampai dia mendidih. Setelah santan mendidih, kita masukkan bumbu tadi yang sudah dihaluskan, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, setelah itu kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Ini ada cabai merah dan cabai rawit. Cabainya sama seperti tadi ya, cabai ini ada cabai dusun. Yang seleranya pedas boleh ditambahkan cabainya. Tunggu sampai mendidih. Kita masukkan asamnya, asam rebung. Ini asam rebungnya yang sudah kita endap selama seminggu ya. Kalau tidak sampai seminggu dia akan terasa asam.
akan terasa pahit. Setelah itu baru kita masukkan ikannya. Potongan ikannya sesuai selera ya. Selanjutnya kita masukkan penyedap rasa. Selanjutnya garam. Ini ikannya, gulainya sudah mendidih ya. Ini siap kita sajikan. Ini kepalanya, kepala ikan sema. Ini rebungnya. Angkat Jo, angkat Jo. Rebungnya ini kita ambil dari bambu yang masih muda ya. Kalau bambu yang sudah tua, dia akan keras. Inilah gulai ciri khas dari wisata Pondok Bulu, Bukit Rayo, Desa Muara Cuban. Inilah hasil akhir dari masakan kita hari ini. Ciri khas masakan dari wisata Pondok Bulu, Bukit Rayo, Desa Muara Cuban, Kecamatan Batangasai.